Hampir membumbung tinggi saya. Iyalah itu hanya perkenalan biasa saja ya. Tidak ada yang terlalu istimewa. Tapi saya bersyukur ini kayaknya untuk pertama kali ya saya ada di TLCC ya. Ada pertama kali di TLCC, tapi bukan berarti saya pertama kali datang. Waktu pertama kali datang saya ingat saya ada rapat dengan Pendeta Muksin. Menyenangkan rapat dengan Pendeta Muksin itu ya. Doyan makan. Doyan ngopi ya. Oke, makan dan ngopi. Dan pulang dari rapat itu dikasih satu sus sorgawi. Saya senang kue sus. Sungguh, jadi itu tepat sekali ketika dikasih kue sus sorgawi. Wah, cuman kurang banyak, cuman satu dus. Ya. Tapi ya enak itu, enak sekali kue sus itu ya. Wah saya selalu kalau ketemu Pak Muksin, mana kue sus sorgawinya? Mungkin dia bosan kalau ada rapat atau apa, mana kue sus sorgawi? Dan saya berhasil loh, endorse loh di teman-teman pendeta tuh, wah jadi ngetop kue sus sorgawi. Kalau ada pertemuan-pertemuan, bawa kue sus sorgawi enggak? Kadang-kadang dibawa, kadang-kadang enggak katanya. Tadi waktu mau berangkat ke sini ada anggota gereja, kan saya sekolah minggu dulu jam 7.45 ngajar sekolah minggu. Lalu pas mau berangkat ke TLCC ada seorang anggota gereja, saya juga heran ya. Pak Pendeta, jangan lupa bawa kue sus sorgawi. Loh kok dia ikut tahu ya? Padahal, jadi lumayan harusnya sih, tapi nggak usah disiapin nanti ya. Nggak usah, ini hanya sekedar ngomong doang. Nanti kalau pulang nggak usah satu dus, dua dus lah. Ya. Pagi ini saya ingin kita coba lihat firman Tuhan dan mengarahkan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan supaya kita bisa memiliki hidup bagi Yesus. Ketika saya mendapatkan tema dari gereja ini, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 8 sampai 12, menarik sekali firman Tuhan, lalu saya berdoa dan saya dipimpin oleh Tuhan untuk berbicara tentang hidup bagi Yesus, mengarahkan hidup kita semua kepada Yesus Kristus. Saya pikir penting untuk mengarahkan diri kita untuk menuju kepada jalan yang benar atau menuju kepada kebaikan-kebaikan dalam hidup ini. Saya punya 3 anak perempuan. Waktu anak perempuan pertama, ketika dia sudah lulus kuliah di Perbanas, istri saya berbicara kepada saya, kita harus suruh dia ke Australia supaya dia belajar di sana dan hidup di sana. Waduh, biasanya yang paling gak tega tuh kan istri ya, ibu ya berpisah sama anak perempuan. Kok saya yang rasanya sedih ya? Gimana anak perempuan saya disuruh ke Australia? Tapi istri saya mengarahkan dan mempersiapkan segala sesuatunya supaya dia bisa berangkat ke sana. Dan akhirnya dia berangkat ke Australia, lalu bekerja, cuman lumayan. Dia bawa bekal sebagai anak pendeta. Australia masih banyak orang Kristen yang baik. Jadi ketika dia bekerja di tempat makanan, dia berkata, bapak saya pendeta. Baik langsung orangnya ya. Dibawain pulang makanan, kalau ada makanan yang gak habis, kamu bawa pulang. Jadi dia bisa menikmati itu dan sekarang dia bekerja mapan, punya rumah, punya kendaraan, sudah menikah. Istri saya mengarahkan anak pertama begitu. Lalu anak kedua, Tuhan mengkaruniakan kami anak perempuan yang kedua, itu pandai memainkan alat musik. Semua alat musik dia bisa mainkan dari yang piano, keyboard, alat musik pukul, alat musik tiup. Tuhan mengkaruniakan dia kemampuan untuk bermain musik dengan baik. Dan memiliki suara yang baik, jauh dibandingkan dengan suara saya. Habis sekali waktu dia pernah berkata kepada saya, Pak saya mau hidup sebagai seniman. Waduh. Dan kemudian dia bilang, Pak saya mau jadi ahli perbintangan. Kadang-kadang seniman itu kan aneh-aneh ya. Dia pengen hidup jadi seniman. Saya sangat menghargai segala macam jenis pekerjaan. Baik seniman, ahli perbintangan atau apapun saya menghargai. Tapi saya merasa perlu mengarahkan dia. Lalu saya berkata kepada dia, kamu dikaruniai Tuhan dengan berbagai macam kemampuan bersyukur. Tapi Papa lihat kamu cocok untuk masuk fakultas kedokteran. Jadi saya arahkan dia dan istri supaya bisa masuk ke fakultas kedokteran. Dan akhirnya dia masuk ya, dia masuk. Lumayan nih bayar uang sekolah kedokteran tuh minta ampun. Setiap mau bayaran semester lutut saya gemeter. Duit dari mana ini? Ya, tapi Tuhan lewatkan semua itu.
Dia tamat 3,5 tahun, dapat sarjana dokternya, lalu kemudian sekarang dia sedang praktek di Rumah Sakit Umum Daerah Keramat Jati. Perlu mengarahkan supaya anak-anak bisa berada di jalan yang tepat. Ya, anak ketiga saya perempuan juga. Dia bisa menari balet dengan sangat baik. Jadi dia sudah dapat gelar, kalau di akademis itu dia master balet gitu ya, dari Royal Inggris British. Dia juga berkata begini sama saya, Pak, saya mau jadi pebalet. Waduh, kenapa kamu mau jadi pebalet? Karena miss saya kaya. Ini anak yang ketiga ngitung segala sesuatu memang secara materi ini. Aku agak heran sama dia. Missku kaya. Oke, saya mesti beri penjelasan kepada dia dengan sungguh-sungguh. Miss kamu kaya karena bapaknya punya beberapa sanggar balet. Lalu diwariskan kepada anaknya sehingga missmu itu kaya. Papamu gak mewarisi satu pun sanggar balet untuk kamu. Sebaiknya kamu tetap kuliah gitu ya. Tapi tetap balet, gak apa-apa. Akhirnya dia memang jadi guru balet sejak SMP. Dia sudah jadi guru balet di sekolah balet. Saya gak perlu sebut namanya ya, nanti endorse lagi ya. Di sekolah balet itu dia jadi guru sejak SMP, dapat duit. Wah, dia senang tuh kalau dapat duit, saya heran tuh anak tuh ya. Senang dia dapat duit ya. Lalu kemudian dia sekolah, dia lulus psikologi. Kemudian istri saya mengarahkan, kamu susul Cici ke Australia, tinggal di Australia. Saya sedih loh. Waduh, istri saya aja gimana, anak saya dikirim ke luar negeri semua. Saya sama siapa nanti di Indonesia, di Jakarta ya. Tapi kemudian memang diarahkan ke sana dan sekarang sudah tinggal lagi di Australia. Dia bisa bekerja di anak-anak, mengajar anak-anak, dia mengajar balet juga di Australia. Rupanya kalau di luar negeri itu keterampilan profesional itu dihargai sangat baik ya. Dibandingkan di negara Kohona ya ini ya, negara Indonesia. Negara kita. Dihargai sangat baik di sana ya. Jadi dia telepon saya, Pak, kenapa bau dolar enak? Bau dolar Australia enak katanya ya. Dibandingkan bau mata uang papa katanya. Ya diarahkan, mengarahkan setiap orang untuk menjadi lebih baik, ya mengarahkan setiap orang untuk menuju kepada jalan yang benar. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara dan anak-anak melihat firman Tuhan dan ini bisa mengarahkan kita supaya memiliki hidup bagi Yesus. Kita semua perlu memberi diri kita untuk hidup bagi Yesus. Mari lihat Kisah Para Rasul pasal 4, ayat 8 sampai ayat 12. Memberikan kita kebenaran supaya kita memiliki hidup bagi Yesus. Ada tantangan di dalamnya. Ketika seseorang mau memilih hidup bagi Yesus, ada tantangan yang mesti dihadapi supaya dia bisa terus berjalan bersama Tuhan. Mari kita perhatikan kebenaran firman Tuhan. Buka Alkitabnya Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 8. Saya ingin mengajak kita melihat kebenaran yang pertama dari firman Tuhan untuk hidup bagi Yesus. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 8. Sudah ketemu? Oke, mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Maka jawab Petrus, bisa baca bersama-sama? 1, 2, 3. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Ketika membaca ayat ini, saya diperingatkan oleh Tuhan untuk memiliki hidup bagi Yesus, berarti hidup itu harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Setiap orang yang mau hidup bagi Yesus, dia harus memiliki hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Alkitab mencatat bahwa Petrus dan Yohanes dengan kuasa Tuhan menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh ketika mereka akan pergi masuk ke dalam bait Allah dan di salah satu gerbang indah namanya ada seorang lumpuh yang biasa duduk di sana dan meminta-minta. Petrus dan Yohanes lewat lalu mereka berkata, aku gak punya uang, aku gak punya harta, tapi aku punya nama Yesus dan berjalanlah kamu dalam nama Yesus. Dan orang lumpuh itu sembuh, dia bisa berdiri. Dia mengikuti kemanapun Petrus dan Yohanes pergi di dalam bait Allah itu. Sampai ke satu tempat yang namanya Serambi Salomo. Jadi ada jarak dari gerbang indah ke Serambi Salomo.
Dan orang lumpuh itu terus mengikuti perjalanan Petrus dan Yohanes sambil berteriak dan berloncat-loncat. Dan semua orang tahu ada terjadi mujizat. Lalu semua orang mengikuti Petrus dan Yohanes. Dan di kesempatan itulah mereka kemudian memberikan kesaksian, memberitakan Yesus adalah Mesias bagi orang-orang Yahudi di tempat itu. Petrus dan Yohanes memberitakan bahwa Yesus adalah Mesias. Tantangan dialami oleh Petrus dan Yohanes ketika mereka didatangi oleh imam-imam kepala, pengawal kepala bait Allah, dan orang-orang Saduki. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, jadi waktu itu ada orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Ini mazhab dari agama Yudaisme. Orang-orang Farisi itu memisahkan diri dan mereka sangat ketat memelihara kebenaran hukum Taurat menurut mereka, dan mereka memiliki peraturan-peraturan tambahan yang semakin memberatkan hidup keagamaan orang-orang Yahudi. Ini orang-orang Farisi. Dan orang-orang Saduki sama seperti mereka, tetapi perbedaannya adalah orang-orang Saduki tidak mempercayai adanya kehidupan setelah kematian. Mereka tidak percaya malaikat dan mereka tidak percaya adanya kebangkitan dari kematian. Itu orang Saduki. Dan ketika mereka mendengar Petrus dan Yohanes mengajarkan bahwa di dalam Yesus Kristus ada kebangkitan hidup dari kematian, orang-orang Saduki itu marah. Mereka memanggil kedua orang itu, rasul itu, lalu mereka mengatakan, stop, jangan mengajar lagi tentang kebangkitan dari kematian. Orang-orang Saduki berkata demikian. Dan mereka bertanya, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Kisah Para Rasul 4 ayat 7. Jadi ini merupakan tantangan yang dihadapi oleh Petrus dan Yohanes. Orang-orang yang sudah memberi diri mereka untuk hidup bagi Yesus. Ada banyak tantangan bagi kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Ada banyak tantangan bagi gereja. Kalau gereja ini mau hidup bagi Yesus, kalau kita mau hidup bagi Yesus, ada banyak tantangan. Di luar kita, ada banyak tantangan. Tetapi yang paling menyedihkan menurut saya adalah kalau tantangan itu berasal dari dalam gereja sendiri. Saya sebagai gembala sidang, sebagai pendeta, itu merasakan tantangan yang paling berat membawa gereja untuk bertumbuh adalah kalau ada orang-orang di dalam gereja yang buat masalah. Saya heran ya, di satu tempat tantangan gak ada dari luar gereja, gak ada. Ya, bisa berdiri bangunan, bisa berdiri orang-orang bisa berkumpul untuk berbakti, tapi yang masalah adalah pemimpin. Saya gak mau sebut itu gereja. Dan orang-orang yang ikut pemimpin itu, saya sebut mereka gerombolan. Itu luar biasa jahatnya. Saya sampai kaget, kok ada seperti ini di dalam yang namanya mereka sebut gereja. Tapi bagi saya bukan gereja. Perkataan mereka kasar, tindakan mereka kasar sekali. Dan saya melihat ini tantangan yang berat. Gak mungkin tempat itu bisa bertumbuh kalau ada orang-orang yang seperti ini. Itu tantangan yang terjadi. Nah, bagaimana kalau ada tantangan bagi kita sebagai orang percaya untuk hidup bagi Yesus? Kan hidup bagi Yesus tuh harusnya kita memiliki waktu bersaat teduh dengan Tuhan setiap hari di dalam doa. Ya. Apakah kita punya waktu berdoa secara pribadi? Apakah kita punya waktu berdoa dengan keluarga bersama? Anak-anak di Australia gimana berdoanya, Pak? Semalam anak saya ulang tahun yang ketiga, kami berdoa memakai handphone. Berdoa bersama dan mengucap syukur untuk hal itu. Apakah kita punya waktu berdoa secara pribadi, secara keluarga? Apakah kita membaca firman Tuhan setiap hari? Saya bisa bertanya karena saya melakukannya. Apakah kita melakukan hal itu? Membaca Alkitab setiap hari. Apa tantangannya untuk berdoa dan membaca Alkitab? Ngantuk ya? Pak Pendeta, kalau saya baca Alkitab kok baru 3 ayat mata saya udah pengen tidur ya, pengen tutup ya. Makanya kalau saya nggak bisa tidur malam saya buka Alkitab. Baca sedikit tidur langsung ya. Jangan ya. Jangan hadapi tantangan itu. Rasa perlu bahwa firman Tuhan itu makanan bagi kita. Ya, jadi saya mau hidup bagi Yesus, saya punya hubungan yang baik dengan Kristus. Saya membaca firman-Nya setiap hari, saya punya waktu bersatu teduh dengan Dia.
supaya saya hidup bagi Yesus. Bagaimana Petrus dan Yohanes menghadapi tantangan itu? Alkitab mencatat, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Jadi saya memuji Tuhan. Yesus pernah berkata ya, jangan kamu takut. Kalau kamu berhadapan dengan orang siapapun juga, aku yang berbicara untuk kamu. Tidak ada satu helai rambut pun yang jatuh ke tanah kalau aku tidak mengizinkannya. Jadi saat itu Yesus memberikan kuasa melalui Roh Kudusnya supaya Petrus dan Yohanes memberikan jawab kepada pemimpin-pemimpin agama yang bertanya kepada mereka. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Firman Tuhan sudah mengingatkan kepada saya, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Itu tercatat dalam Efesus 5 ayat 18. Firman Tuhan mengingatkan kita penuh dengan Roh Kudus berarti hidup kita sudah tidak dikuasai lagi oleh hal-hal yang memabukkan. Apa hal-hal yang memabukkan kita? Bukan hanya anggur saja ya. Anak-anak muda ya. Saya melihat makin banyak anak-anak muda kok sering keluar asap dari mulut sama hidungnya ya. Apa itu namanya ya? Yang enggak ada apinya. Wah itu, kok tahu pernah berarti ya. Itu hati-hati ya. Pak Pendeta, saya kan gak mabuk oleh anggur, tapi kamu mabuk oleh kebiasaan-kebiasaan buruk yang lain. Ya. Saya bukan peminum, iya tapi kamu pengebul asap ya. Kalau gak ada itu kan pusing, sama hal-hal candu yang lain yang mengikat kita untuk kalau tidak ada benda atau hal itu menjadi kita menderita. Itu kita terikat, ya. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan, jangan kamu mabuk, ya. Jangan kamu terikat oleh hal-hal seperti itu. Ya. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jangan kamu dikuasai oleh hawa nafsu. Nah ini, ya. Hawa nafsu sering kali membuat orang-orang jatuh ke dalam dosa. Hawa nafsu, anak-anak muda bisa jatuh ke dalam dosa. Orang sudah tua pun kalau dikuasai oleh hawa nafsu, dia bisa jatuh ke dalam dosa. Jangan kamu dikuasai oleh hal-hal seperti itu. Tapi penuhlah dengan roh. Ya, ini nasihat firman Tuhan. Jangan dikuasai oleh dosa. Seminggu lalu, beberapa bulan terakhir, saya disibukkan dengan banyak kegiatan, dengan segala macam hal yang saya harus lakukan. Seminggu lalu saya ada di Kupang. Di Kupang, ada pelayanan di sana. Lalu ada di tempat pelayanan itu ada orang miara babi. Ada orang miara ayam. Pernah sekali waktu saya beberapa kali ke sana, hampir setiap tahun sekali paling enggak. Pernah pengurus di Kupang itu bilang, Pak Pendeta, sudah makan sukun? Oh sudah. Enak gak sukunnya? Oh, enak. Manis? Manis, enak. Dia bagus, karena kami pupuk dengan kotoran. Yang itu tadi, wah cilok kok ya. Pupuknya itu kotoran. Tapi ya sudah masuk ke perut, enak kok rupanya ya. Udahlah, nah ada babi, ada ayam. Nah, yang menarik adalah ketika saya memperhatikan kedua binatang ini, ngomong-ngomong babi itu enak loh. Ya. Babi hong, wah apalagi ada lapisnya, atasnya kulitnya. Wah. Babi sama ayam. Babi di sana tuh senang main ke kotoran. Ya. Kalau mereka dilepas, mereka segera menuju kepada kubangan ya namanya. Tapi kalau ayam dilepas nggak menuju ke sana. Ya. Ayam nggak mau. Kalau dimasukin cepat-cepat dia keluar lagi. Saya bayangkan kalau ada orang yang hidupnya dikuasai oleh hawa nafsu dosa. Itu senang sekali ada di kubangan seperti itu ya, kubangan dosa. Diam di sana, bergelut dengan dosa. Nah harusnya jangan. Firman Tuhan mengatakan kalau kamu mau hidup bagi Yesus, jangan kamu dipenuhi oleh hal-hal yang memabukkan dan hawa nafsu, tapi penuhlah dengan roh. Ya, dengan roh. Penuhi hidup kita dengan Roh Kudus. Kata dipenuhi itu seluruhnya rupanya. Saya mencari dalam bahasa Yunani, bahasa asli Perjanjian Baru, arti kata dipenuhi roh itu apa maksudnya? Diisi semuanya. Jadi nggak ada lagi tempat sedikit pun buat hal yang lain. Tapi diisi seluruhnya oleh Roh Kudus. Itu maksud firman Tuhan. Jadi tidak diizinkan ada dosa. Tidak diizinkan ada perbuatan-perbuatan lain yang berkuasa, yang membawa kita jauh dari Tuhan. Melainkan seluruh hidup kita itu dipenuhi oleh Roh Kudus yang menguasai. Tantangan ada, tapi kita perlu mengatasi hal itu. Hidup kita yang mau diserahkan bagi Tuhan adalah hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus. Yang kedua,
Lihat ayat 9 sampai 10. Bawa Alkitab ya. Kita baca ya bersama-sama ayat 9 sampai 10 Kisah Para Rasul pasal 4. Udah ketemu? Baik, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang ini di hadapan kamu. Hidup bagi Yesus berarti memberi kesaksian tentang Yesus. Apakah kita sudah melakukan hal itu? Memberikan kesaksian tentang Yesus. Petrus yang sudah memberikan dirinya bagi Yesus setelah Yesus bangkit dari kematian, dan Petrus tidak pernah kembali menjadi nelayan. Memang sebelum dia melihat Yesus bangkit, dia berkata kepada teman-teman, yuk kembali kita melaut, yuk kita kembali nangkep ikan. Tapi ketika bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit, tidak pernah lagi Petrus kembali kepada pekerjaannya dan dia memberi diri sepenuhnya bagi Yesus. Dan kemudian dia berkata, dia memberikan kesaksian kepada orang banyak itu, bahwa orang lumpuh ini bisa bangkit dan sembuh karena nama Yesus. Orang Nazaret yang telah disalibkan tapi yang telah dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati. Dan bahwa karena Yesus inilah orang ini berdiri dengan sekarang ini dalam keadaan sehat di depan kamu. Kesaksian yang Petrus berikan bukan mengenai dirinya. Dia tidak menyebut dirinya sama sekali. Dan dia tidak mengatakan bahwa Petrus dan Yohanes yang menyembuhkan orang lumpuh itu. Dia tidak berkata kepada banyak orang, ini kesempatan loh sebenarnya kalau mau cari nama ya. Ada banyak orang berkata dan bertanya, kamu bisa sembuh itu gimana? Kalau Petrus sama Yohanes memberikan, saya sembuhkan dia. Wah, dapat nama baik dia. Terkenal nanti Petrus dan Yohanes bisa menyembuhkan orang lumpuh. Tapi Petrus dan Yohanes berkata, yang menyembuhkan dia adalah Yesus Kristus. Mereka memberikan kesaksian bukan dirinya sendiri, tapi mereka memberikan kesaksian tentang Yesus. Bukan kehebatan mereka, tapi tentang Yesus Kristus. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita harusnya memberikan kesaksian kepada setiap orang. Tapi jangan pernah mau berdebat. Saya kalau naik kendaraan umum ya, naik Grab car, kemarin saya ke Semarang, habis dari tempat makan naik Grab car ke STBI, ke seminari. STBI kita di Semarang tuh sudah dikenal orang ya. Itu seminari di atas bukit, itu tempat para pendeta, itu mereka udah tahu. Karena sudah lama, tahun 1954 seminari sudah berdiri. Lalu ketika naik Grab itu, si supir bicara sama saya bahwa dia adalah seorang pemimpin dari agama yang besar di Indonesia ya. Dia pemimpinnya. Lalu ketika dia tahu dia menuju ke seminari dengan saya, dia mencoba memulai percakapan. Pak pendeta, Bapak siapa? Saya bilang saya pendeta. Oh, Bapak saya mau bertanya boleh? Silakan. Saya tahu dia sudah mulai menjurus ya. Kok Allah punya anak gitu ya. Oke, saya mau jelaskan kepada kamu, tapi kamu diam. Saya ingin menjelaskan dari Alkitab, bukan dari konsep agama kamu. Kamu diam, saya akan cerita. Saya cerita ya, bagaimana Allah mengasihi manusia, bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Kemudian dia mau bicara ya. Saya kan sudah bilang, Bapak diam. Saya mau bicara, Bapak tadi tanya kepada saya mau jawab, Bapak diam. Saya nggak mau dari konsep agama Bapak menjelaskannya, tapi dari Alkitab. Kalau Bapak diam, saya teruskan cerita. Dia berusaha terus mengajak berdebat, saya nggak mau. Bapak diam, saya mau cerita. Kalau Bapak nggak nanya terus, saya nggak mau jawab nih. Kalau Bapak nanya terus dari sisi agama Bapak, saya nggak mau cerita. Saya menghindarkan perdebatan. Karena ujung-ujungnya nanti ada pendeta menista agama di seminari. Wah repot ya. Repot, saya udah tahu dia mau bawa kemana. Tapi bersaksi perlu. Bersaksi adalah menceritakan tentang Yesus Kristus, Mesias, Juru Selamat bagi manusia. Dan kemudian di akhir kesaksian itu bertanya kepada orang yang kita beri kesaksian. Seandainya Bapak saya tanya, mau gak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Itu kesaksian. Sampai mengajak orang untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam akhir perjalanan, saya sudah bercerita tentang Yesus, Bapak mau gak terima dia? Oh saya sudah punya agama sendiri. Oke, tapi saya sudah menceritakan tentang Yesus kepada Bapak. Hidup bagi Yesus berarti memberi kesaksian tentang Yesus.
Sudahkah kita menjadi saksi Yesus dalam menjalani hidup ini? Ya, di pekerjaan, di rumah tangga, di sekolah, dimanapun kita berada. Apakah orang sudah tahu bahwa kita adalah orang yang memberi diri bagi Yesus dan kita sudah memberikan kesaksian yang baik dimanapun kita berada, siapapun kita, apapun status kita. Sudahkah kita menjadi orang yang bersaksi tentang Yesus? Bertanya sekarang, orang melihat kita sudah menjadi saksi belum? Apakah kita memberikan kesaksian yang baik tentang Yesus? Atau orang malah menjadi tidak suka karena kita tidak memberi kesaksian yang baik? Kalau kita sudah memberi diri bagi Yesus, jadilah orang yang bersaksi tentang Yesus. Yang ketiga, marilah Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 11 sampai 12. Bisa baca bersama-sama ya, saya tidak putus asa untuk mengajak Bapak Ibu Saudara membaca Alkitab bersama-sama. Baik, ayat 11 sampai 12, 1, 2, 3. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini perkataan penting. Bagi kita orang-orang yang mau memberi diri bagi Yesus, kita sangat meyakini bahwa keselamatan itu hanya ada dalam Yesus. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Kita perlu meyakini kebenaran hal itu. Petrus menjelaskan kepada para pemimpin agama Yahudi dan kepala-kepala imam dan juga kepala pengawal bait Allah bahwa kalian itu seharusnya menjadi tukang yang membangun jemaat Allah. Tetapi kamu sudah membuang batu yang berharga bagi kamu itu batu buangan. Padahal itulah batu penjuru. Saya mencari tahu ya, batu penjuru dalam sebuah bangunan itu adalah batu yang utama. Di mana di atas batu itulah bangunan itu bisa berdiri dengan baik. Itu namanya batu penjuru. Dan kalau batu penjuru itu diangkat, bangunan itu rubuh. Dan tidak ada lagi bangunan yang baik. Yesus sebenarnya adalah batu penjuru bagi kamu. Tapi kamu menjadikan dia seperti batu yang dibuang. Kamu seharusnya menjadi tukang bagi bangunan. Tapi kamu membuang batu yang berharga itu. Yesus sangat berarti bagi manusia. Petrus kemudian melanjutkan, karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya kamu bisa diselamatkan selain nama Yesus. Kamu sudah buang dia. Ini hal yang sangat menyedihkan. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Ya kita sekarang ini yang lihat internet ya, banyak sekali ajaran yang menyesatkan. Yesus itu hanya salah satu jalan. Ada jalan lain untuk selamat. Mereka pembohong semua. Kelihatannya mereka ngaku pendeta, banyak tato, ngomong sembarangan. Tapi memberitahu bahwa keselamatan tidak hanya di dalam Yesus. Di tempat lain ada keselamatan, pembohong semua. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Hanya Yesus yang bisa memberikan keselamatan bagi manusia. Di bawah kolong langit ini tidak ada siapapun yang diberi oleh Allah untuk menyelamatkan manusia selain Yesus Kristus. Ini keyakinan yang perlu kita miliki dengan sangat kuat sebagai orang-orang yang mau memberi diri bagi Yesus. Nah, kalau kita sudah meyakini bahwa keselamatan di dalam Yesus sudah kita miliki, tidak pernah kita akan meninggalkan Tuhan. Ini pentingnya. Ya. Mengapa saya tidak mau meninggalkan Tuhan? Karena saya sudah punya keselamatan dalam Yesus. Anak-anak muda ya, jangan tukar Yesus sama pasangan yang tidak seiman. Pak pendeta, nanti kan saya bisa bawa ke gereja, nggak usah begitulah. Bawa dia dulu ke gereja, baru jadi pacar. Kalau nggak mau ke gereja, jangan jadi pacar. Nggak patut Yesus ditukar oleh manusia. Ya. Nggak sebanding. Kalau kita sudah yakin keselamatan hanya dalam Yesus, apapun nggak bisa menukar Yesus dengan kita. Jabatan, saya pernah loh di Jogja, ada seorang yang berkata kepada saya, karena tahu saya pendeta, saya nyewa dia punya rumah. Saya dulu orang Kristen. Terus, kenapa ibu sekarang gak jadi Kristen? Waktu saya ditanya, mau naik jabatan atau tidak? Saya berkata mau, tapi harus tidak orang Kristen. Ya dia melakukan hal itu. Wah saya banyak berbicara, ibu, kembalilah pada Tuhan. Gimana pun juga Yesus itu jauh lebih berharga. Itu masih terjadi loh. Saya juga masih heran di zaman sekarang masih ada kayak gitu ya. Tapi itu terjadi. Dan ibu itu menangis akhirnya ya. Dia menangis, dia menyesali, kembali sama Tuhan ya.
Dan di dalam Yesus keselamatan itu kekal, tidak bisa dilepas, dan tidak mau kita lepaskan keselamatan dalam Yesus. Hiduplah bagi Yesus. Mari kita berdoa.